Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma wa alhiqna bis salihin amin. Wa ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan sama-sama kita bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Al-udhiyatu wal aqiqah. Kita akan membahas tentang masalah kurban dan aqiqah. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ta'rifuha, pengertian daripada kurban itu adalah yaitu binatang ternak yang disembelih yaumul Id, pada hari Idul Adha, taqarruban ilallah ta'ala, niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang disembelih itu entah syat, entah kambing, atau sapi, lembu, onta dan sejenisnya. Niatnya adalah taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmuha, hukumnya al-udhiyatu sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin qadar ahluhu alaiha. Jadi udhiyah itu hewan kurban itu adalah sunnat yang diwajibkan atas tiap-tiap rumah umat Islam yang mampu keluarganya untuk berkurban. Jadi di sini sifatnya kurban itu adalah sunnat yang diwajibkan atas tiap-tiap rumah orang muslim. Jadi bukan atas tiap individu, tidak, atas tiap-tiap rumah. Jadi maksudnya bila dalam sarumah itu ada nang berkurban seikung itu sudah cukup. Kada dituntut saban orang untuk berkurban. Jadi bila dalam satu rumah sekeluarga serumahan itu bila ada nang berkurban seikung itu sudah mewakili daripada serumahan itu. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini ayat yang memerintahkan bagi kita berkorban bagi yang mampu. Nah, makanya di sini tuntutannya tidak setiap individu, tapi dalam sarumah itu ada seikung itu sudah memenuhi. Maka niatnya itu aku berkorban buat diriku dan seluruh keluargaku. Itu sudah kena. Sudah menepati hadis Rasulullah. Jadi aku berkorban buat diriku dan buat keluargaku. Nah, lalu pulang sebagaimana juga hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, man kana, barang siapa nang jan Nabi menyembelihnya qabla salati falyu'id, siapa nang menyembelihnya ujar Nabi hewan kurban itu sebelum hari raya Idul Adha, hendaklah dia mengulangnya. Nah, jadi disuruh mengulang karena waktu penyembelihan itu setelah salat Idul Adha. Jadi setelah salat Idul Adha kita boleh menyembelih hewan kurban. Bila menyembelihnya sebelum salat Id, entah kejadian apa dengan hewan kurbannya,
hewan kurbannya kamu mungkin tercabur, kalau dikatakan ini bisa mati, lalu kita sembelih, sedangkan salat Idul Adha belum terlaksana, maka penyembelihannya itu penyembelihan biasa, tidak dikatakan dengan penyembelihan hewan kurban. Makanya ujarnya falyu'id, hendaklah diulang penyembelihannya itu. Wa qawlu Abi Ayyub Al-Ansari, telah berkata Abi Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitih. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa sahahahu. Jadi dikatakan dulu Abu Ayyub Al-Ansari menyatakan dulu, ujar Sidin, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berkorban bisyat. Bisyat itu dengan satu ekor kambing. Anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya di rumah. Jadi maksudnya dia berkorban dengan satu ekor sapi, aku menyembelih untuk berkorban buat diriku dan buat seluruh keluargaku yang di rumah. Maka seberatan itu sudah dikatakan orang itu berkorban. Nah, jadi kita bila berkorban itu niatnya apalah? Aku menyembelih hewan kurban buat diriku dan buat seluruh keluargaku yang di rumah. Jadi jakanya kita berkorban tuh sarah aja siapa yang mewakili, abahnya kah? Nah, dia abahnya aku berkorban, waktu berwakil nih lawan tukang sembelih, aku berkorban atas nama diriku Fulan bin Fulan dan seluruh keluargaku karena Allah Ta'ala. Dah cukup. Jadi kada perlu kita misalnya, yaitu dalam arti kada perlu itu maksudnya kada mutlak lah gitu kan. Ini untuk anakku yang pertama, inti kurban untuk anakku yang kedua, ini untuk kurban anakku yang ketiga. Lalu kan seolah-olah kita dengan ada nama itu artinya kami sudah berkorbanan sekeluarga. Nah, sebenarnya dengan kita mewakili entah dari abahnya, entah dari umahnya, niatakan aja aku berkorban buat diriku dan seluruh keluargaku. Nanti dimaksud keluarga itu an ahli baitihi, keluarga nang sarumahan. Nah, itu. Jadi dengan berkorban satu orang itu sudah memenuhi untuk sarumahan. Jadi bila berniat pula berkorban itu aku menyembelih hewan kurban buat diriku dan buat seluruh keluargaku nang di rumah. Karena sudah jadi ibaratnya nang laki berkorban, nama sidin berkorban atas nama sidin, bini 4 jua berkorban. Kemudian seluruh anak-anak kita nang di rumah pun berarti juga sudah berkorban. Nah, itu. Fadluha, keutamaannya apa? Penyembelihan hewan kurban. Artinya apa perbedaan penyembelihan hewan kurban dengan penyembelihan hewan lainnya? Di sini dikatakan di antara kelebihan daripada penyembelihan hewan kurban seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqati damin wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biqaruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan." Hadis riwayat Ibnu Majah wa Tirmidzi. Nah, itu dua hadisnya, perawinya Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Jadi dikatakan di sini kadada amalan yang lebih baik dan lebih dicintai dan amalan yang paling afdal pada hari raya Idul Adha daripada penyembelihan hewan kurban. Itu sudah paling afdal dah. Kadada lagi ujar Nabi amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha daripada penyembelihan hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti hewan kurban itu datang pada hari kiamat biqaruniha, dengan tanduknya, wa azlafiha, dengan kulitnya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah itu sebelum dia jatuh ke permukaan bumi dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu cepatnya penerimaan kebaikan daripada hewan kurban. Darahnya itu begitu dipotong sebelum menetes ke muka bumi Allah sudah menerimanya. Fatibu biha nafsan, maka berlapang dadalah di dalam berkurban itu.
Nah jadi kena tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kemudian kulitnya itu nanti datang pada hari kiamat. Makanya jar ulama di sini kita di dalam kurban itu jangan sampai dijadikan hewan kurban itu sebagai ganjaran upah bagi nang menyembelih. Jangan sampai hewan kurban itu dijadikan sebagiannya sebagai upah nang menyembelih. Karena apa? Dia nanti datang dengan tanduk-tanduknya, datang dengan bulu-bulunya, datang dengan kulit-kulitnya, datang dengan kuku-kukunya. Nah itu. Makanya di sini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, perkataan dari Abi Ayyub radhiyallahu an. Perkataan dari siapa di sini menyatakan pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan bahwasanya ujar Sayyidina Ali amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budna. Jadi Nabi memerintahkan kepada Nabi untuk berhewan berkurban dengan unta. Wa an atasaddaqa bi huluhumiha wa juludiha wa jalaliha. Jadi disuruh Sayyidina Ali ini untuk bersedekah dengan dagingnya dan dengan kulitnya, dan janganlah diberikan kepada para penyembelih hewan kurban itu syai'an minha, sesuatu daripadanya. Jadi jangan diberikan misalnya kalau Pak pianlah nang tukang sembelih tanduknya dapat, Pak bukan tanduknya kepalanya, mun tanduknya ini kan mau siden, kepalanya maksudnya pian painan tukang sembelih kepalanya, pian painan tukang sembelih kulitnya, pian painan tukang sembelih buntutnya misalnya dan lain sebagainya. Nah jadi ujar Sayyidina Ali menyatakan bahwasanya ini Nabi yang menyuruh kepada sini jangan diberikan kepada tukang sembelih sesuatu dari hewan kurban itu. Nang sesuatu di sini ya mungkin kepalanya, ya mungkin kulitnya, ya mungkin tanduk ekornya dan lain sebagainya. Karena bila hewan kurban itu disembelih diberikan kulitnya berarti kan kurang nilainya. Jakanya bahasa kita wah nih kenapa hewan kurban nih kada bakulit. Jakanya kandaran tuh kada belapak. Pian kandaran aku nak kada belapak. Kulit lapaknya tuh nak kada ada. Jadi nang kayak apa lah? Bisi kandaran tuh nah kulit lapaknya tuh kada ada. Hanya nukar kandaraan singgah bagusan enmek tapi kada lapaknya tuh kada bakulit. Kadanya bagus apa Nah makanya kada boleh diberikan. Lalu orang kita di dalam menyembelih hewan kurban itu ada istilah dana operasional. Nah makanya di sini kadang-kadang kita berkurban tuh harga sapi sekian jar, ini berlebihan panitia nih duitnya, ini pakai siapa? Nah pian jangan curiga, ini tukang panitia nih pakai bilang karena batunya taros pian, belum ada kan panitia nih kurang-kurang karena batunya. Di sini berkurban dia 2.500.000, kenapa di sana 2.600.000? Di situ kamu 3 juta aja larang lagi. Inya menang larang tuh sapinya gonol. Mungkin sini nah handak sapi kol kali berapa nukar sapinya 17 juta. Kenapa belabihan 500? Nang 500 ini dana operasional. Makanya ketika menyembelih sapi itu kada boleh diambil dari bagian sapi itu sebagai upah. Nanti berkurang nilai kurbannya. Lalu dana operasional itulah yang menutupinya. Nah, ini upah pian menyembelih, ini upah pian menguliti, ini upah pian ini upah daripada atau misalnya nukar plastik lah, buat minuman dan lain sebagainya. Nah, makanya orang tuh menghitung balabeh. Jadi itu pakai dana operasional. Pian tuh menjulung sapi ke Sabilal, mah nina sapi pakai berkurban sembelihakan, ujar baginya ada ke dana operasionalnya. Kon sini sembelih barang aja mun pian kada handak nang kaya itu sembelih sorang, siangi sorang, bagi sorang. Nah, mun handak nang kaya itu kon lah pian. Sembelih sorang, siangi sorang, bagi sorang. Wih benar Pak. Nah, maka di sini ada dana operasional. Tapi mun orang batuju sedikit aja. Misalnya 100 orang, 700.000 orang batuju. Nah, jadi panitia itu lapang juga ini begawi itu.
Jadi jangan dicurigai, wah ini berlebihan di penelitian ini jelas mengantonginya. Nyata aja mau dikantongi hilang duit sidin. Ya, orang kita ini kadang-kadang mah lebih pander ada yang menanggapi serius. Nah, nang payah. Nang menanggapi serius nah, lalu curiga lawan orang. Pasti sudah dikantongi penelitian nih duitnya nih jangan berlebihan nih. Nyata Pak, mau kada hilang. Itu nah. Jadi kasihan aja penelitian ini bilang karena getahnya terus gitu. Nah jadi demikian ada dana operasional. Nah jadi kita kada boleh menjadikan bagian daripada hewan kurban itu dijadikan sebagai upah lalu nilainya kurang. Kan kayak orang bahari gitu kalau beli tukang sembelih hinggal kepalanya. Itu kena hewan kurban situ kena kepala baik. Karena dijadikan upah. Mun hendak tuh belain upahnya ini jangan diganggu gugat. Mun hendak diberiakan ayo kada apa-apa dia penitia kayak apalah ini upah menyembelih sekian. Nang kayak apa misalnya kepalanya ini kita jual tukang sembelih aja ngalih juga menyiangi maharagunya kada apa-apa aja genang lain nama korban beriakan nah ada masalah sudah selesai. Kalau diberiakan boleh, mun dijadikan sebagai upah kada boleh. Tahu kulitnya aja begini kita kada kojo mahal kulitnya dah kita beriakan aja misalnya lawan siapa misalnya nang menyiangi sudah ada upahnya lalu kita beriakan panglawan nano kada apa-apa. Nang penting tuh entah disedekahkan entah dihadiahkan itu kan masalah. Nang bermasalah dijadikan sebagai upah. Nah itu masalahnya. Lalu berkurang nilai hewan kurbannya itu berkurang kalau dijadikan sebagai upah. Jangan upahnya diakali juga. Pian kini aja nalah kulitnya pian ambil aja seberataan cuma menyembelihnya salawi aja. Mungkin ada pasarannya salawi Pak. Nyembelih salawi pian. Soalnya Pak ini cuma dijual kulitnya nih pian dapat aja menang tah 200. Nah, jadi kan tah 200 tambah selawi 175 memadai aja kayak apa pian setuju kada? Jangan itu narannya masih mengambil manfaat juga daripada kulitnya dijadikan sebagai upah. Mun hendak diberikan menyembelihnya sesuai nang kayak orang juga atau gitu nah gitu. Nang kayak apa sesuai nang kayak orang ya tahu aja pian takune berapa orang menyembelih. Menakut itu jangan tukang sembelih. Di sembelih aku biasanya 400 pang di sidin. Ya nang standar tuh Pak, nang kayak apa? Nah itu. Lain munang bos berkurban tuh lain Pak. Pernah juga bos batu bara berkurban. Sidin menyembelihnya seberataan. Seikung tukang apa seikung sekali menyembelih 1 juta. Jadi 5 ikung 5 juta. Nah itu. Ya sidin berduit itu pribadi sifatnya lain masalahnya itu Pak. Cuman yang jelas kita kadang memberikan daripada hewan kurban itu dijadikan sebagai upah. Kalau disedekahkan terserah tadi masalah itu. Nah jadi hewan kurban ini nanti akan datang pada hari kiamat tanduknya ada bulunya ada kan itu artinya sempurna. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan penyembelihan hewan kurban. Jadi pertama kelebihannya apa? Sebelum darah hewan kurban itu menetes ke permukaan bumi itu sudah diterima oleh Allah. Begitu cepatnya Allah menerima daripada kebaikan penyembelihan hewan kurban. Dalam hadis Nabi juga diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Tirmizi. Hadisnya hasan, kuat kedudukannya. Jadi kata sahabat menakuni wa qad qalu lahu ma hadhil adahi. Jadi ujar sahabat ya Rasulullah, apakah gerangan yang dimaksud dengan penyembelihan hewan kurban ini? Qal jadi ujar Nabi sunnatu abikum Ibrahim. Menyembelih hewan kurban itu sunnah daripada Nabiullah Ibrahim. Nah jadi kita nambah kurban ini menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim. Nang kayak apa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat dikatakan inni ajbahuka fanjur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini luar biasa ini Pak.
Jadi ketika Nabiullah Ibrahim itu hendak menyembelih anak Sidin kan bermimpi, mimpinya seorang nabi lah. Ini seorang nabi, jangan pian pura-pura kayak Nabi Ibrahim juga. Ini mimpi seorang nabi. Jadi jangan Nabi Ibrahim nih memadahkan lawan nang anak, han pak. Apa-apa tuh bapadah, walaupun ampun kita tuh bujur, bapadah bagusnya, bapadah. Lawan kita hendaknya ada jorang tuh ya sedikit bawa panderan. Aku nanakai ujian Nabi Ibrahim bermimpi. Allah memerintahkan menyembelih kamu. Inni ajbahuka fanzur madza tara. Aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut pandanganmu? Bagaimana menurut apa? Menurut pemikiranmu? Nah, ini Allah yang menyuruh nakai. Allah yang menyuruh. Nah, tapi karena seorang nabi, itu basic imannya itu sudah mengkristal di dalam dada. Jadi ujar Nabiullah Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Masya Allah, bahasanya itu apa? Wahai abah, laksanakan apa yang disuruh Allah. Laksanakan apa maunya Allah. Ini kata-kata ini Pak, bila kita kau mengamalkan sebuting ini aja nabian, hidupnya selamat dunia akhirat. Ya abati al-ma tu'mar. Ya Allah, wahai Bapak, laksanakanlah apa yang disuruh Allah. Itu baik. Jadi maunya apa maunya Allah, gawe. Maunya Allah apa? Allah maunya kamu disembelih wahai Ismail. Jadi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dikira nih tadi mungkin jakanya bahasa kita baik Nabi Ibrahim bapadah lawan anaknya dengan bahasa halus lembut. Kan Nabi Ibrahim ini orangnya baik pengasih benar sidin. Nabi Ibrahim ini orangnya pengasih benar. Lawan manusia ini kadang mau kasar tuh Nabi Ibrahim tuh baik. Makanya ketika 3 orang malaikat datang menamu ke rumah Nabi kambing. 3 orang ini manusia biasa, orangnya muda, ganteng, bungas, disuruh makan kada makan, disuruh minum kada minum. Maka Nabi Ibrahim ini ketakutan luar biasa. Ini jangan Nabi Ibrahim ini siapa nih disuruh makan kada mau, disuruh minum kada mau. Sakalinya pandir nambah tinggi itu, kami wahai Ibrahim adalah rusulun mir rabbik, kami utusan-utusan dari Tuhan, yaitu dari Allah. Siapa pian? Kami adalah para malaikat. Oh, jangan Ibrahim cocok malaikat kada makan. Jakanya mumpian, kambing disuguhi kada makan. Mun kita baik kurang kambingnya. Kecuali yang tekanan darah tinggi nak kada makan lah. Ya kalau bukan malaikat sih dia. Aku kada makan kambing kayak nang di surah anu juga jangan kayak di surah Hud itu kada makan kambing. Itu pian itu kada malaikat. Pian itu darah tinggi. Gitu nah. Ini malaikat. Aku ini malaikat jasidin. Kami kada makan, kada minum. Nah itu jadi malaikat nih kada makan dan minum. Makanya Nabi itu diutus bukan dari bangsa malaikat. Mun Nabi itu diutus dari bangsa malaikat kada kawa kita mencontoh malaikat baik. Malaikatnya kada makan, malaikatnya kada minum kayak Pak. Nabinya kada makan, kada minum. Lucut kita Pak ay. Malaikat kada berbini. Nan ya Pak. Kada komumpati kita. Nah itu. Nah jadi ketika itu Nabi Ibrahim menyatakan itu. Kita kembali kepada kisah anak sini aja. Ya wahai anakku, ini Allah yang menyuruh. Dikira ini menyabari Nabi Ibrahim ini kira menyabari Ismail biar mau mentaati. Malah Nabi Ismail menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukanlah, laksanakanlah apa yang disuruh Allah. Ya Allah tuh kalimat itu luar biasa baik. Gawi yang disuruh oleh Allah. Fasatajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan menemukan aku ya Allah, ya Rasul, ya wahai abahku di dalam menyembelihku nanti. Mudahan pian sabar. Nah menyembelih dia sudah sabar. Aturnya disembelih nang disuruh sabar Pak. Ini nang menyembelih mudahan pian dan melaksanakan perintah Allah ini sabar. Kayak apa kada sabar Pak? Ayo pian. Nabi Ibrahim tuh berkeluarga dengan Siti Hajar dengan Siti Sarah kada dapat anak. Lalu kawin pulang dengan Siti Hajar.
begitu kawin dengan Siti Hajar. Tafsir ada yang menyatakan umur Sidin 120 tahun, Siti Hajar berusia 90 tahun. Coba ya Allah, 120 tahun hanya dia dapat anak, sedangkan Siti Hajar berusia 90 tahun, Pak. Ada gampang-gampang ini kada nini lagi Pak, kedudukannya statusnya ini datuk. Dalam yang mendengar datuk melahirkan, mun nini adanya melahirkan nini anom. Memang sini nini juga cuma anom, nini anom, ini datuk. Luar biasa kalau. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika hendak menyembelih Ismail nih, datang iblis berbentuk manusia. Iblis harus berbentuk manusia, Paimun iblis berbentuk iblis, kada payu lawan Nabi Ibrahim. Nang payu itu lawan kita. Kayak kaum lah hendak menyalakan lampu di masjid nih, soalnya mencungkung baju putih di situ. Wah, kada jadi kaum menyembah bersubuh karena pada kaum ada dato di masjid. Itu payo. Kalau iblis berbentuk iblis, payu lawan kita nih, takutan kita. Mun Nabi Ibrahim kada payu, Pak. Lalu nang kayak apa caranya? Nah, iblis berbentuk seorang laki-laki. Datang iblis kalau Nabi Adam aja nang kayak apa? Ujar iblis lawan Nabi Adam dan Siti Hawa, "Inni lakuma laminan nasihin." Percayalah wahai Adam dan Hawa, aku ini je iblis penasehat buat kalian berdua, biar kalian selamat nyaman hidupnya. Itu iblis tuh biar. Datangkan Nabi Ibrahim ini meminta iblis itu kayak apa? Dengarkan pemandirannya apa? Bilanya pemandirannya melenceng daripada Allah itu iblis tuh. Nah, jadi iblis menyatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, rubbama adghasu ahlam, itu bunga tidur aja. Ya Allah, orang guring bermimpi bunga tidur. Kada apa-apa itu bunga tidur. Lain dari Allah itu. Nah, fala tuti'il amra, jangan kamu taati perintah nang ada dalam mimpi kamu itu. Saufa tandamu tula hayati, kamu akan menyesal sepanjang hidup kamu. Wa anta syekhun kabir, kamu sudah tua, bagaikan sebatang pohon, ke atas kada berpucuk, ke bawah kada berakar. Pohon apa tuh, Pak? Iblis dia menggambarkan dengan Tuhannya Ibrahim. Pian tu sudah tua, wahai Ibrahim. Jakanya pohon itu nang kayak sebatang pohon, ke atas tuh kada berpucuk, kada berdaun lagi, ke bawah kada berakar. Itu pohon tunggal nih tuh, Pak, nang ditembak petir. Artinya ditunjul aja roboh. Maksudnya jangan mimpi, jangan berharap kamu akan dapat keturunan lagi. Sedangkan kamu menginginkan keturunan, ratusan tahun usia kamu hanya mendapatkan satu orang anak Ismail, hendak disembelih lah dia syaitan. Mana itu pahai? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanjikan dengan kita untuk melakukan perbuatan nang kada baik. Bila kita itu membuat baik, tinggal dijanjikannya, pian bila menggawi ini kena fakir, pian bila menggawi ini kena miskin, pian bila menggawi ini kena pian susah hidup pian bila menggawi ini kena gageringan. Itu setan apa ai? Kita dijanjikannya dengan sesuatu nang kada baik. Nak tahajud, jangan tahajud pai, karena selesman esok kada kawa turun ke kantor, kada jadi tahajud. Hendak bakurban, pian bakurban tuh lihat tuh nah, rumah pena mahiris, kendaraan tuh belum dihidupi, ini macam-macam. Ya'idukumul faqra, syaitan itu menjanjikan sesuatu nang kada nyaman dalam hidup ini, sesuatu yang sangat-sangat karena nyaman, dihantui dengan kemiskinan, dihantui dengan kefakiran. Itu karena menyuruh berbuat nang kada baik itu syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah itu menjanjikan ampunannya, karunia-Nya. Bila menggawi kita akan mendapatkan surganya Allah.
Ini Allah menjanjikan. Nah sekarang kita mau hendak seton kah, mau hendak Allah kah? Makanya Ismail menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai abah, wahai ayah, gawi apa nang disuruh oleh Allah. Maya Allah ini Pak, mudah-mudahan kita kau memakan kalimat ini, bukan dibaca ini Pak Ay. Jadi apa maunya Allah, jangan apa maunya bini. Ini nah, mau bini nang kayak ini, mau Allah kayak ini, ben pilih mana? Itu kam abahnya aja mau kada maulana kone, ayo jaga kena kam jatna dijanji nang kayak itu. Ya itu nang kisah, ini kisah aja pula ini karena di kitab lainnya. Ini orang kisah apa maunya bini. Ini kisah orang Batanam Pak Bahuma. Satu mat setengah borongan lagi tuntung. Jadi yang bini habisakan aja abahnya ai kita gasak biar isuk kada turun lagi. Pokoknya tuntung akan aja seberapa sampainya sampai maghrib lah kada apa-apa. Oh padahal laki semangat bila ikam abahnya ya, nah kita kau tuntung malam ini aja ada aja kena malam kena upahnya ujar lang bini nih. Baik. Oh laki batan sampai pukul 6 saparapat baik. Timbah bulik sakanya nang laki tak guring sampai subuh kada bangun-bangun lagi. Nah itu orang yang menghendaki apa maunya bini. Ujar nang bini, aku abahnya sudah menggarak ikam, cuma ikam guring bener rasa kasihan aku menggarak dia. Ujar aku jenaki, wah ini kedanak lagi punya bini jara aku di sini. Nah itu contohnya tuh kada di kitab malah kada ada di kitab itu. Nah itu orang hidup apanya maunya apa maunya bini. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, dah apa yang disuruh oleh Allah gawi. Mudahan pian sabar. Kayak apa kada sabar Pak? Kayak apa kada sabar? Makanya salah seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi Allah yarham, ini ujian Nabi Ibrahim luar biasa. Makanya kan di Al-Qur'an itu dikatakan wa idzi btala Ibrahim bikalimatim fa'atammahun. Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa kalimat. Maksudnya nah, ini kalimatnya ujiannya, ini nang ini. Fa'atammahun. Semuanya itu bisa disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Semuanya itu bisa diselesaikan sidin. Ujian-ujian dari Allah itu. Makanya sini bergelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, bila orang sudah jadi kekasih Allah, coba naran kekasih Allah tuh gitu, kalau apa maunya orang yang dia kasihi digawi sidin. Lalu menjadi kekasih Allah. Mun sudah jadi kekasih Allah, kira-kira nih kekasih meminta kepada orang yang dikasihi kadin yang behimat tak meminta. Sedikit aja berucap, ini kekasih kau nang minta. Nah, kita ini kada pengpalahan belum kawal lagi. Mudahan Allah memberikan taufik baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi hidup tuh apa maunya Allah. Setelah itu sudah Nabi Ibrahim datang iblis. Ya Ibrahim, sudah tua, masa hendak menyembelih anak? Kada gampang-gampang perintah menyembelih itu jadi Mutawalli Sya'rawi itu jauh lebih berat daripada perintah membunuh. Kalau membunuh paling gampang. Ini gampang dalam arti membedakan dengan perintah menyembelih dengan membunuh. Kalau membunuh itu bisa jadi upahkan ke orang lain. Bunuh anakku, nah sekian dibayar, bunuh. Nyaman sedikit. Atau bawa ke gunung, dorong, jatuh, meninggal dunia, nyaman. Tapi perintah menyembelih Pak, dengan tangannya sendiri, dengan tatapan mata sendiri, dengan kekuatannya sendiri, itu kada gampang itu Pak. Nah ini jar Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan perintah menyembelih anak itu jauh lebih susah daripada perintah membunuh. Itu Pak. Makanya jadi iblis, jangan kamu taati apa aja Nabi Ibrahim. Mun Allah toh nang menyuruh fala budda ayyuta',
Kalau Allah sudah menyuruh mesti dilakukan. Oh, ya Allah, di sini iblis kada kau bakutik, hendak menasihati kada kawa, hendak membujuk kada kawa. Mun sudah Tuhan dan Nabi Ibrahim nang menyuruh, fala budda ayyuta, mesti harus dilaksanakan, mesti harus ditaati. Oh, luar biasa kalau bala. Jam berapa sudah Pak? Ada tuntung-tuntung kisahnya Pak. Kurbannya kada tuntung, kisahnya nah ini kada tuntung, ya Allah. Jadi kita nih berbeda, ya Allah. Ada nang puasa kemarian 9 Zulhijjah, ada nang hari ini. Dah lah perbedaan itu. Ulu ditakuni orang, pian pang Pak Haji jar hari apa hari raya? Julun jadwal ulun khutbah hari Kamis. Ulun karasi hari Rabu orang kada mau. Ayo Pak dari Kamis saya sudah. Benar kayak apa? Kita Pak Haji hari raya Kamis jar, pian khutbahnya. Insyaallah julun. Nah, kada kau dikakarasi khutbah soronganan situ pian kadang turunnya orang. Pada kena Haji Aspan mangka ini nah sudah jar. Jadi lalu baik ada ngali-ngali kita, kenapa berbeda? Bahari itu kada berbeda malah karena kita kada tahu, wah ini sudah kasap seberadaan manusianya. Kasap HP naranya, bukan kasap hisi, bukan kasap billah, kada kasap HP. Buka HP, oh orang wukuf di Arafah. Ayo sudah. Kita ini kan ya Allah, perbedaan kita ini 6 jam Pak, kada gampang-gampang. Nang puasa kemarin hari Arafah, nang kemarin hari Arafah itu Pak, nang puasa kemarin hari Arafah, mulai jam babila kita puasa orang Arafah, itu orang hanya wukuf di Arafah, Senin sudah tuntung puasa. Banyak kalau wukuf di Arafah itu mulainya jakanya kita di sini jam 12:04 itu mulai wukuf. Jam 12:04 wukuf. Wukuf itu dimulai ba'da zawal. Zawal itu apa? Nina, matahari cagat itu istiwa narnya. Setelah zawal itu condong matahari parak zuhur, itu mulai wukuf di Arafah. Zawal di Arafah kita di sini jam 6:04. Di sini nih jam 6:04. Nah, jadi orang yang puasa Arafah kita di Indonesia puasa Arafah, terdahulu puasanya orang hanya mulai wukuf. Nah, kita nang puasa hari ini orang sudah bulikan di Arafah kosong sudah. Bahkan kayak apa nang kayak itu, nah mana nang bocor. Ya kita ini baik nang menciptakan waktu berbeda tuh siapa? Allah. Jakanya Allah menciptakan waktu Indonesia dengan waktu di Saudi Arabia itu sama, kadanya berbeda, pang sama aja. Ya Allah, nang mula perbedaan waktu itu siapa? Allah. Akhirnya kita berbeda-beda juga menanggapi dengan hari Arafah. Ulama punya dalil sendiri, nang hari ini punya dalil sendiri, nang kemarin punya dalil sendiri. Bahkan kayak apa bagusnya? Bil musamahati bir ra'yi atau bil ikhtilaf, hendaknya kita toleran di dalam berbeda pendapat. Pian nang hari kemarin Arafah silahkan menurut pemahaman pian dan ada dalilnya. Nah hari ini Arafah juga silahkan, ini pun punya pegangannya. Yang penting itu jangan baca kot aja bujur baai. Kata Bapak ulun ini kalau ini jelek ulun banyak minta maaf. Lu menguya aja nah, ini keluarga ulun seorang ulun kuya. Kemarin hari raya ya Allah ada hari Kamis kah? Idul Fitri ada Kamis lawan apa Jumat kah? Jumat lawan Sabtu. Nah, ada Jumat ada Sabtu pian. Ulun sorongan beda pendapat di rumah ulun bini ulun baik. Bini ulun hari raya hari Jumat. Ulun hari Sabtu. Nah, beda pendapat. Bertengkar kada? Ada bertengkar? Rugi ulun bakalahi ulun bini ulun. Ini nak hari Jumat, silahkan Jumat dah. Kau banyak yang 4 Jumat lah aja. Ada ulun 4 Sabtu di ulun. Ada sarah aja. Man, beda pendapat. Bakalahi lah kada? Rugi bakalahi. Ulun kalahi, ulun kadi berinya. Nah. Ya nanti kemana? Nyaman-nyaman aja hidup tuh. Pokoknya masing-masing punya pendapat sudah. Nah hendak Jumat
nu mangsa diri seorang telah di rumah ulun pian bini ulun Jumatnya. Makanya hari Kamis bulan je benar, hari Jumat tuh, hari Jumat tuh bulan je benar. Hanya cuma sembahyangnya Sabtu juga pulang. Julun nih kada beres. Ini umpat Jumat sembahyangnya Sabtu. Julun orang bujur-bujur, mau hendak Jumat, hendak Sabtu. Begaya baik. Tapi itu bujuran baik ya. Nah, tapi wah nih haji ini kada jelas ini. Islam mana haji ini? Insya Allah jelas saja baik. Kan wajar berbeda pendapat Pak. Jangan sampai perbedaan maulah kita bercakut. Akhirnya wah haram bid'ah. Nitu nang kada boleh. Iya julun. Nang menciptakan waktu berbeda itu siapa? Allah. Jadi kita punya perbedaan pendapat wajar. Jadikanlah perbedaan itu jangan dijadikan sebagai momok permasalahan. Perbedaan adalah kita mensikapinya dengan al-musamahah, bertoleransi dengan pendapat orang lain. Silakan hendak ini, silakan hendak ini. Jaga kesatuan, jaga keharmonisan kita di dalam hidup berjiran, bertetangga dan berkeluarga. Itu yang penting benar baik. Pian kepala sama lah, karena samanya kalau laki bini itu kada sama kepala baik. Masing-masing punya pemikiran. Dah, kada habis-habis semang ini. Nah, misalnya ada yang berkorban seekor sapi, Pak. Seekor sapi, bisa bertiga aja lah. Bisa juga. Ini jadi masalah, Pak. Orang berkorban sapi, serongan aja sih Den. Jadi dia panitia, ini kurang 6, panitia masukkan 6. Ini kada boleh, Pak. Kada boleh, Pian. Misalnya lah ada pejabat berkurban. Ternyata pejabat berkurban ini 1 ekor sapi sini seronganan aja. Jadinya penitia ini kurang 6 nih. Harus kita buat, jangan dibuati baik. Itu harus kita berizin lawan sindin. Kalau kapan ini mau bajir nah 6 nah kalau masih dimuati 6 nih. Dia sini jangan. Ini aku. Nah kayak Pak Jokowi kan berkurban sidin berapa ikung banyak benar kalau nya sidin sugih sesuai dengan kemampuan sidin. Nah lalu kalau kita bayar kurban misalnya seekor kambing, kita seekor kambing bang kayak begitu ingatkan aku berkurban 1 kambing untuk sarubahanku. Boleh. Itu yang tadi dikatakan Abi Ayyub pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang berkurban fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin dengan seekor kambing sembelih sinin ya Allah ulun berkurban buat diri ulun dan buat seluruh keluarga ulun. Maka dengan seekor kambing tadi semua keluarga kita itu sudah termasuk orang-orang yang berkurban. Itu kan maksud. Betujuh. Ya. Ya. Nah sepertujuh itu masuk satu keluarga. Nggih. Kita bertujuh, makanya 1 ekor sapi untuk 7 orang 7 keluar. Nah, misalnya seekor sapi disembelih bulan, makan dulu niatakan nambah kurban, ya Allah ulun berkurban dengan 1 ekor sapi buat diri ulun dan buat seluruh keluarga ulun. Nang dimaksud keluarga ini keluarga sarumahan, jangan keluarga sapacucuan, jangan nang diamuntai, nang diberabai sambat sidin juga akhirnya sakeluarga sih dan berkurbannya lagi. Bukan itu. 1 sapi atau 1 kambing untuk 1 kambing untuk 1 orang dan 1 keluarga. 7 sapi untuk 7 orang dan juga bisa untuk 7 keluarga. Jelas lah. Nah itu berelaan seberadaan kita hendaklah bermusyawarah. Jangan merasa diri paling benar dengan adanya perbedaan. Jangan. Orang yang merasa diri paling benar itulah orang sombong. Dia merasa paling benar. Semuanya lapang dada. Sudah Allah yang menciptakan perbedaan kita ini. Salah satu doa Nabi yang kada dikabulkan yaitu dengan adanya perbedaan Nabi minta menyatukan, Allah kada mengabulkannya. Inilah cara-cara Allah menguji kita dengan adanya perbedaan. Lapang untuk menerimanya, ikhlas untuk menerimanya. Semoga kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.